Tak kandani ya Le ya. Tanya kepada yang kuliah, di kampus itu diajarkan bahwa dunia terbagi 3. 1, negara-negara maju yang disebut negara dunia pertama, di Amerika, Eropa. Terus ditambah Jepang, gitu ya, Cina. Ya. Kemudian negara dunia kedua, ekonomi ini rodoni sore. Nah Indonesia, Amerika Latin, Afrika, kui negara dunia kelas 3, third world countries. Kita itu digolongkan negara berkembang, negara sing isih timik-timik urung maju. Itu pengetahuan selama 30 tahun terakhir. Saya ingin kasih tahu Anda semua bahwa 10 tahun lagi itu akan berubah. Amerika akan menjadi negara kedua, kelas 2. Eropa akan menjadi negara kelas 2. Afrika dan Amerika Latin tetap negara-negara kelas 3. Tapi Asia Pasifik dari Cina Utara sampai Indonesia akan menjadi negara dunia 1, dia akan menjadi pusat ekonomi dunia. Kita akan menjadi pusat ekonomi dunia. Neng dudu wekmu. Kowe meng cleaning service satpam karo pelayan restoran. Kowe ngladeni pembeli-pembeli nyugui sambel, nyugui panganan sing karya-karyane mbahmu, ana ayam geprek, ana oseng-oseng mercon, ana empek-empek rudal, ana meneh rawon demit, ana wis sak karepe kono ya. Karya mbahmu tapi sing dodol Cina, sing tuku kowe, ya ora? Nggih bener. Sing duwe mbako mbahmu, sing gawe pabrik mbako dudu kowe, sing tuku. Lah kudune kowe sing duwe pabrik jarum dong. Kudune kowe sing nguasai jarum, gudang garam. Kudune kowe sing menguasai mal-mal. Jadi anak-anakku semua mulai hari ini sinau. Sungguh-sungguh tekun, jadi pakar, jadi ahli. Ya dagang sakarepmu, ya kowe ahli apa wae sesuai dengan bidang masing-masing. Kembangkan dirimu sampai kamu ahli bener, 10 tahun lagi kamu bos. Ngono. Jadi Anda masih muda, ayo mulai saiki tekun. Kamu seneng apa? Kamu jangan ndak bahagia bekerja. Kowe iki saiki kuliah mergo kowe seneng apa mergo kowe pengen sugih? Apa kepaksa? Sing iso mlebu kedokteran pengen sugih, sing ora keterima ndi kuliah sak ketemune kepeksa ya toh. Jadi Anda tidak cari bahagia. Yang bisa masuk kedokteran dan fakultas-fakultas bahasa tidak bahagia, apa meneh sing mlebu-mlebu fakultas sing karen-karen tidak bahagia. Manusia Indonesia kesalahannya adalah tidak mencari kebahagiaan hidup, mereka mencari kekayaan. Ya ora? Ngerti ora bedane? Ngerti ora bedane? Nek kowe mencari kebahagiaan, kowe tekun terhadap yang kamu kerjakan itu efeknya kaya. Ning nek kowe mencari kekayaan, penggawean apa wae sing ora seneng ora apa-apa sing penting sugih. Ya ora? Akhirnya kalah kabeh kowe karo pendatang-pendatang dari luar. Mergo kowe dhewe ora seneng karo penggaweanmu. Aspripun meles sagete ning dados pelayan restoran. Ngono kita. Ora bahagia ta kowe? Wes piye kowe iki? Urip pisan ora bahagia nganti tuwa. Engko bojo barang wis umur 40 ngono, aku jane ya wis piye meneh wis kadung ya. Ngono lah. Mutar iki nek ngene carane. Jadi mulai saiki temukan qadha qadarnya Allah. Kamu itu dikasih apa oleh Allah? Seneng apa, pinter apa? Tekuni itu. Tekuni itu. Dan harus bahagia. Saya ini bahagia. Maka jangankan kok cinta dan seks saja. Itu saya gabungkan antara kebahagiaan saya dengan kehendak Allah. Kalaupun saya tidak bahagia karena kewajiban dari Allah, saya menjadi bahagia. Wong saya menjalankan kewajiban dari Allah. Ngerti ora? Iki aku jane arep ngomong terang-terang ning ora tega. Ngene wis, nyun sewu ya. Bahasane tak misalnya ngene, wong nek wis umur kaya aku iki sudah 5. Wong nek wis umur sudah munggah iki wis ora iso aktif biasa. Ngerti aktif ya Mas ya? Mengacang. Wis ngene ya,
Ora apa ya, wis alus ta kuwi. Apalagi kalau kamu bernafsu bergarah itu hanya karena istrimu cantik apa tidak, maka kamu akan cepat melerut. Tapi gabungkan semua nafsu yang kamu terapkan kepada istrimu untuk kebaikan, itu kan kebaikan. Nek karo tonggomu baru keburukan. Ya, untuk kebaikan, nafsu yang diterapkan untuk kebaikan itu sebenarnya adalah pemenuhan kewajiban dari Allah, seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami. Maka kalau kamu sudah gandol kepada komitmen dan kewajiban kepada Allah itu, kamu tidak peduli, kue tetap iso mengacang. Wong kuwi Allah sing gawe kok. Ngerti ora maksudnya? Sudah, kalau itu kamu nikmati sebagai kewajiban dari Allah, mesti on. Lah nek wong saiki lah biasa kan tergantung ning ngarepe sapa. Ada seorang tokoh di Jogja. Bojone wis mulai umur 45 munggah, dhek wis ora iso. Terus bojone sedih lagi kok, Mas kok wis ora iso. Terus digolekke pengobatan alternatif. Mbak sapa ngono sing pinter ngobat. Ditekake nang mbak sapa iki, sampe emang di ngene-ngene iso. Wah, bojone seneng, sip, bojoku waras. Tekan ngomah ra iso meneh. Sesuk balik ke rumah iso meneh. Bali meneh ora iso meneh. Apa sebabnya? Karena lelaki itu bisa bersemangat hidupnya tergantung kepada benda di depannya. Betul enggak? Kalau bendanya menggairahkan dia juga bisa, kalau bendanya tidak menggairahkan dia tidak bisa. Itu karena dia tergantung pada materi. Tapi kalau engkau menikmati pekerjaan itu, kegiatan itu untuk komitmen kepada Allah, maka kapan saja, umur berapapun saja bisa. Ya. Loh, tenang lagi. Dan itu tidak lagi tergantung benda, keindahan enggak. Tergantung Gusti Allah karep. Kowe wis menyatu dengan karep Gusti Allah tetep iso. Iki penyair-penyair nek wis umur 50 munggah wis angel gawe puisi. Kowe saiki njaluk puisi pira? Tak tuliske langsung. Kowe njaluk tulisan apa tak gawe langsung. Kowe gawe aransemen musik apa tak gawe lagu langsung. Tak gawe langsung. Ora angel-angel. Tinggal memetik dari udara. Karena Allah memberi rahmat tidak pernah terbatas. Kita tinggal gini. Tinggal apa jenenge kira? Download, tinggal download dari Allah. Iki arep tema apa kene? Tak download ke Allah. Karena tidak terbatas. Masalahnya orang tidak mengembangkan OS-nya, tidak mengembangkan kapasitas softwarenya, tidak mengembangkan operating systemnya, harddisknya tidak diperbesar, apa jenenge meneh? RAM-nya juga rendah. Akhirnya kamu hanya bisa mengakses dari Allah itu download barang-barang kecil tok. Kamu tidak pernah meningkat. Jadi mulai saiki tingkatkan daya rohanimu. Update terus, upgrade terus. Itu sebenarnya masalahnya. Kalau kamu nge-upgrade terus, nanti kamu akan mendekati wilayah wahyu yang namanya karomah. Kalau kamu tidak mengenal, kamu hanya tetap di wilayah ilham saja. Ilham, fadilah, maunah, karomah, wahyu. Nggak mungkin kita dapat wahyu karena software kita tidak disetup Allah untuk seperti Nabi. Kita di bawahnya Nabi. Tapi kamu harus tingkatkan sampai di bawah wahyu. Kapan wae iso, ngono deh. Kalau perlu, kon ngurusi warung iso. Kon ngurusi ternak sapi iso. Pekerjaan apa aja bisa asal kamu rajin download dan mengembangkan download dari Allah. Iki tenanan iki. Sudah. Anda lakukan dengan tekun. Dalam 10 tahun Anda harus menjadi jagoan atas diri Anda sendiri, berdaulat atas diri Anda sendiri. Kowe nek mengambil keputusan apa-apa, kowe ngerti tenan. Apa sebabnya kowe salat orang mergo kiai, orang mergo ustad, tapi mergo kowe ngerti bahwa kowe kudu salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Jadi pakar setiap orang. Ayo. Kalau kamu menjadi pakar dan tekun dengan bidangmu masing-masing, 10 tahun lagi aku traktiran. Mergo kowe sugih-sugih. Ya. Aja wedi sugih ki apik.
Neng proses sugih iki piye? Kan itu masalahnya. Ya ora? Selama ini kan mentang-mentang sufi terus aku ndak mau kekayaan. Ora, nek aku iki seneng kekayaan. Neng kekayaan ora iso ngalahke imanku karo harga diriku. Aku takon. Nek ana wong wedok telu isi umur 18 tahun muda ngarepmu kowe seneng ora? Pak Yai seneng ora? Syekh seneng ora? Al-Mursyidin seneng apa ora? Ustadz seneng ora? Aku seneng. Kowe ning ngarepmu ana tumpukan duit dolar campur rupiah campur ringgit campur segala macam telung keranjang seneng ora kowe? Seneng. Aku seneng. Saya suka kecantikan, keindahan, saya suka materi, kekayaan. Masalahnya cuma satu. Semua isi dunia ini, baik keindahan wanita, kekuasaan, jabatan, uang sebanyak apapun tidak bisa mengalahkan harga diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membuat saya hancur. Isih luwih kuat imanku, isih luwih kuat qadha qadarku, isih luwih kuat leku lingsem nek nganti aku kalah karo donya. Nek kowe takon seneng gitu loh. Jadi jangan dipikir kalau ndak suka terus tidak melakukan. Lo ndak. Kenapa kamu berpuasa? Kenapa disuruh puasa? Karena kamu suka makan. Betul enggak? Maka puasa bermakna mergo kamu menahan diri dari kesukaanmu. Nek kowe pancen ra seneng mangan ngopo dijak dikon poso? Apa maknane poso mergo kowe ora seneng mangan, ora seneng ngombe ngerokok kok? Kamu itu disuruh puasa Ramadan karena kamu suka makan. Maka puasa menjadi bermakna karena kamu berlatih menahan diri. Kalau kamu tidak suka makan, ngapain disuruh puasa? Gitu loh teman sekalian. Jadi jangan percaya pada orang mengatakan aku ora seneng karo cawe itu. Loh, nek ngono ora susah. Yang susah itu kan berjuang mengalahkan nafsu kita dengan iman kita dan harga diri kita, kan gitu. Ngerti ya teman sekalian ya? Mulane aku mau dadi wong hebat. Aku menungso biasa sing padha karo kowe seneng iki ning keputusanku beda. Ana duit pira ning ngarepku, engko apa iki? Kan gitu. Itulah sebabnya saya hidup seperti ini. Dan aku tidak terikat juga, sugih ora sugih ya monggo. Orang ngerti aku, orang mudeng. Dan aku sudah dijodohkan dengan apapun dalam hidup saya yang juga tidak terikat itu semua. Itu mas kalian ya. Tadi kowe ngerti saiki intine urip ki dudu sugihmu ning supremasi harga diri dan kedaulatanmu atas dirimu sendiri. Jadi sugih ra apa-apa tak jaluk sugih ya. Sugih, amin ning akibat. Sugih ki akibat dudu tujuan. Tujuannya adalah Anda bersungguh-sungguh menangani pekerjaan Anda. Kuwi tok ngerti ya? Kowe sing tenanan nglakoni nganti kowe iki pakar. Tak akhiri dengan ceritanya Sabrang kemarin. Dia cerita mengenai seorang pelaku origami. Origami ku ngelipet-lipet kertas, nggawe perahu, nggawe manuk, nggawe ngono ya. Kuwi 40 tahun dia bendina mengunang kan wong bingung tangga-tangga iki ngopo to wong iki. Kok kertas dilipet-lipet. Tapi dia bahagia dengan itu dan dia tekun. Akhirnya dia ahli bener ngelipet itu sampai kecil-kecil itu. Barusan dia didatangi oleh NASA. Karena NASA membutuhkan satelit, konsep desain satelit yang efisien tetapi maksimal untuk menyerap sinar matahari. Maka dibutuhkan satu desain origamis yang sedemikian rupa dan sapa sing ditekani? Ya wong kuwi mau. Mulane saiki kowe utek-utek apa sing kowe seneng tenan terus lakukan. Sampai sekian puluh tahun nanti kamu jadi ahli, kamu akan dibutuhkan orang. Sugih otomatis. Kepeksa kowe sugih. Kowe sambat, palurah pripun kula niki duit ora entek-entek tekon lah. Si susah kula niki ya, ngono kowe sesuk kowe ya. Ngono. Lho, aku iki Mas Mak Yan biasanya jam 3 ya. Bisa nggak saya bikin orang bertahan duduk dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi? Mungkin nggak manusia? Nggak mungkin saya
Tidak mungkin saya menciptakan itu, membuat itu, membangun itu, tidak mungkin. Itu pasti Allah yang punya inisiatif. Tapi kalau disebut perolehan saya, aku lah ya ora tau njaluk ngono kuwi. Ngipi ora wani, bercita-cita ya ora wani, ning saiki aku dikai kaya ngono kuwi. Nganti bingung dhewe ra iso leren iki. Piye iki? Ra iso leren iki. Ning ndi iki? Ora leren-leren. Ditambah salaman karo foto kuwi lho. Tawur saiki. Nah, foto kuwi Masya Allah, nang toilet dicegat. Nang gang-gang cilik dicegat, nang kampung, nang toko, nang warung, terus foto rantek-entek. Dan saya harus tersenyum terus-menerus. Kan gitu. Nganti sok wagu-wagu kayak ngantuk isu-isu gitu. Bar makiyahan langsung airport, wis dicegati wong. Gitu. Di pesawat foto, turun pesawat foto, naik pesawat foto. Pokoknya terus-menerus foto. Tapi saya gembira karena apa? Gembira untuk mereka, bukan gembira untuk saya. Dan aku sebel. Kesel kadang-kadang. Saya gembira karena apa? Karena itu kan tanda-tanda dari kehendak Allah. Iki piye ta janjane karepe Gusti Allah? Tak titenane, tak entenane karepe Gusti Allah. Iki wit-witan wis subure ra karu-karuan, iki arep woh apa? Mosok ora woh. Wong winihe kaya ngene kok. Bibit kaya ngene mosok ora woh. Nah, kita semua menunggu iki wohe apa? Salah satunya yang saya dorong adalah ayo tekun bekerja, menikmati dan bahagia dengan kerjaanmu masing-masing sampai kamu jadi ahli, sehingga nanti kamu jadi bos. Kaya wong Madura kan. Meskipun saya cuman produksi beting, saya cuman pabrik beting, tapi saya direktur. Daripada saya buruh di pabrik motor, lebih baik saya direktur di pabrik beting. Jadi kamu harus jadi khalifah dirimu sendiri-sendiri. Kamu harus punya kepemimpinan di wilayahmu masing-masing. Itu salah satu wah yang saya harapkan. Ini ya. Sekarang tepuk tangan untuk Anda semua. Tolong kita sadari, kita catat, Ma'iyah ini milik Allah, bukan milik saya dan kita semua, dan merupakan bagian dari qada-qadarnya Allah. Saya tidak bisa tidak meyakini itu. Artinya saya tidak mampu menyebarkan Ma'iyah. Kata Allah wa alainal balagh. Alaikat dakwah wa alainal balagh. Kita itu memenuhi amanat Allah aja, nanti Allah yang menyebarkannya. Allah yang mengaplikasikannya, Allah yang melakukan mobilisasi, resonansi, transformasi atau apapun. Nah, dan ini jumlahnya tidak bisa kita hitung, bentuknya bermacam-macam. Jadi ada yang konangan dalam tanda petik karena berinteraksi dengan kita langsung, ada lapisan luar yang jumlahnya mungkin 1000 kali lipat kita tidak tahu. Dan bentuknya bermacam-macam. Artinya sak nggon-nggon aku neng warung ngendi wae, ya, dimanapun, sampai di Sulawesi, sampai di Kalimantan, di Jakarta, dimanapun saya ketemu sama opo kuwi Cina, opo kuwi wong Katolik, opo wong Buddha, tidak ada batasnya lagi. Mereka semua mendapatkan resonansi dari Allah tentang Ma'iyah ini. Meskipun Ma'iyah ini tidak akan menjadi ormas, tidak akan menjadi kelompok tarikot, tidak akan menjadi institusi apapun. Dia software, dia adalah serbuk dari Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang berisi virus-virus yang negatif bagi manusia. Jadi ini milik Allah dan saya tidak mampu untuk membuat Ma'iyah, tidak mampu. Jadi ono sing bentuke perubahan hidup. Ada yang mendasar, ada yang segmented, ada yang unsur, ya, macam-macam. Ada yang tingkatnya sampai sangat fundamental perubahan hidupnya. Tidak perlu ikut Ma'iyahan, cukup mendengar beberapa kalimat yang kebetulan dia ambil dari saya entah di mana. Nah, bentuknya ada yang merubah hidupnya, ada yang merubah ideologinya, ada yang macam-macam bentuknya. Ono jumlah sing ketemu aku dalam mimpinya itu juga tidak terbatas. Mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Mbuh sopo ketemu neng warung, neng di jantung, neng di ngono kae ngoro, wah kula diimpeni jenengan terus cak. Wah edan aku iki profesiku jebul ngleboni ngimpine wong aku. Dan macam-macam, dan tidak ada mimpi yang bunga-bunga tidur. Mimpinya selalu bersifat ilmu dan tuntunan. Ya semuanya. Apa tak wuruki wirid, tak ajari apa, tak jak ngumboro apa macam-macam. Tak jak ngelangi padahal dek iso ngelangi,
aku dhewe ya ora iso ngulangi, tak jak ngulangi ado banget ya iso kelakon. Apa macam-macam lah. Ono sing tak wuruki piye carane njupuk keris, carane ndelok jin, carane macam-macam lah. Gitu ya. Nah, tapi intinya teman sekalian, intinya adalah bahwa ma'iyah itu oleh Allah di set up untuk mengisi lubang yang tidak pernah dimasuki oleh peradaban modern, yaitu membangun manusianya. Jadi kalau kita cari goalnya apa, ya sederhana, goal ini pokoknya sing terlibat uripe berubah, kan itu kan. Berubah apa? Kita coba simpulkan satu persatu. Anda menjadi lebih percaya diri, Anda menjadi lebih tenang, menjadi tidak gampang metutu-metutu, menjadi lebih mudah menghikmai apa yang selama ini kita anggap negatif, misalnya udan, misalnya bangkrut, misalnya gagal. Itu kita tidak memaknainya seperti kemarin lagi. Kita sudah lebih dewasa dan lebih bijaksana, kan gitu. Seperti yang terakhir peristiwa Kiai Kanjeng di Magetan itu jam 10:30 malam, listrik mati, sound mati, hujan deras, panggung melorot, genset meledos. Tapi tidak ada satu detik pun di mana kita berhenti. Begitu itu duer pet ya, udan bres, kita tetap tidak sedetik pun kita menoleh terhadap keadaan. Kita langsungkan terus sampai 3 jam, sampai jam 1 malam kita teruskan tanpa sound, tanpa lampu, dan dalam keadaan hujan deras. Dan yang menurut saya kehendak takdir Allah adalah hujan itu sama sekali tidak membuat hadirin atau jamaah menjadi pulang. Mereka malah meringsek maju, ya. Dan tidak ada keajaiban Allah yang bisa kita saksikan selama ini melebihi apa yang terjadi di Ma'iyah. Misalnya sing wingi kayak ning di sing terakhir sing bletokan kabeh kae. Oh, di Jombang Barat ya. Di perumahan itu betul-betul bletokan sak lapangan dan lungguh ning kuno. Nek mencah lanang preman ra cetha penggaweane aku ra gumun. Ya, wis pancen bendina ya ngono kuwi gitu ya. Ning kuwi nek ibu-ibu karo bayine mbuh beber piye beber apa tetep duduk di situ, tetap mencari ilmu, tetap mencari berkah. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan Allah yang menyelenggarakan. Jadi teman-teman sekalian, seluruh energi yang kau miliki pada malam hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Anda betul-betul sedang menjadi aktornya Allah dan Allah sutradaranya. Nah, ini kira-kira seperti itu satu ya, El. Nomor 2, maka kalau sekarang kita mencoba meresume Ma'iyah atau mencoba merumuskan apa to janjane kita dian iki arep berarti katakanlah metodenya adalah jane tujuannya apa to Ma'iyah. Nah, tujuannya apa tergantung lapisannya tadi, skalanya tadi. Ada yang skala individu, relatif semua yang tersentuh sudah ada buahnya, sudah ada aplikasinya, berubah hidupnya dan seterusnya. Kecuali orang yang memang tidak mencari kebenaran melainkan mempertahankan kepentingan. Mas Karim menceritakan sejumlah orang atau mungkin banyak orang kalau dikasih tulisan saya itu mereka setuju 100%. Tapi begitu tahu saya yang nulis, mereka mundur. Karena kalau saya yang nulis, mereka menjadi merasa tidak aman. Karena saya ini tidak boleh terletak dimanapun kecuali di kursi saya sendiri. Kok bisa bayangke aku menteri, mesti mingkerengan terus toh. Kono arep ngopo, wedi arep ngopo, kuatir arep ngopo, raman itu. Jadi saya bikin tidak aman orang-orang yang berkepentingan. Kok bisa bayangke aku jadi presiden, mesti revolusioner tak karu-karuan. Wis tak rubah entek-entekan kae, tak jak spot-spotonan mubahalah. Pokoknya kowe khianat pisan, kowe dilaknat Allah, aku khianat, aku dilaknat Allah. Al-Quran dibuka bareng salaman. Mesti tak kena ngono kuwi. Dadi saya tidak akan diterima dimanapun, pada lapisan kedua terutama, di mana semua orang yang mengisi adalah orang yang berkepentingan. Oleh karena itu di kantor-kantor pemerintah selalu ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Sangat jelas kan? Jadi kalau Anda tidak punya pamrih, Anda tidak boleh masuk ke sana. Kalau Anda ikhlas, Anda tidak boleh masuk sana.
Pengumumannya sangat jelas kok di depan pintu itu. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk, cetok banget. Dan itu malaikat yang mempelesetkan. Gitu loh. Mereka lupa bahwa itu sangat menunjukkan siapa mereka. Sehingga isinya kantor itu adalah orang-orang yang punya kepentingan, yang ikhlas, yang tanpa pamrih, yang lillahi ta'ala, dilarang masuk. Bukan hanya tidak bisa masuk, memang dilarang masuk kan gitu. Ini nyenengke tenan iki aku angger sok-sok dolan liwat ngono iki seneng tenan aku ndelok tulisanku, ya Allah, sangat jelas engkau memperlihatkan kenyataan di dunia ini kan gitu. Oke. Nah, jadi teman sekalian, mari kita tentukan goalnya. Dan itu bukan jasa saya, bukan jasa Maknya, itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu saya juga tidak merasa bahwa saya ini pantas Anda sebut kiaimu, terus kamu persaingkan sama Gusmus, Canun dudu lulusan Al-Azhar, ora cetha nasab ilmune sak piturute. Itu sangat menggembirakan saya, sangat membahagiakan saya, sangat mengamankan saya. Saya mohon dengan sangat segera tinggalkan saya. Kan gitu loh. Tak jaluk sing wis kadung melu Maknya, tapi sebenarnya Anda punya guru yang benar, Anda kembali ke guru Anda dan jangan ke saya. Saya mohon dengan sangat. Saya tidak melarang, tapi saya memohon dengan sangat karena saya tidak punya otoritas untuk melarang Anda semua. Aku ramah salah kabeh gitu loh. Ora masalah. Dengan apapun saja di dunia saya tidak punya masalah. Yang saya takut punya masalah adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek nganti konflik karo Gusti Allah kan modal kan. Wis nek karo siji kae wis ora iso apa-apa. Nek karo liyane iso bantah-banti, karo iblis aku iso rada wani. Karo setan rada wani, karo nabi-nabi iso nggodho-nggodho sithik-sithik. Kanjeng Nabi Ayub apa nun ngertos WA mboten. Apa kuwi? Ya kan gitu kan. Nah. Kan nyenengke kuwi ning swarga sesuk ngono kuwi. Kowe bendina mengenyaki nabi-nabi, alah nabi ning ora tau browsing. Wah. Itu kan kemesraan toh. Kemesraan. Itu. Jadi teman sekalian, mari kita tentukan goalnya. Kalau malam ini Mas Karim bisa menolong, kalau Mas Karim sedang melakukan penelitian serius. Dan ternyata penelitiannya Mas Karim ini kan poinnya adalah security. Dan urusan security ini kan paling kacau sekarang. Coba, kita sedang sebagai orang yang bernegara, kita sedang menjalankan berbagai macam program nasional maupun regional lokal yang menciptakan ketidakamanan, betul enggak? Tanda-tandanya apa? Kok menciptakan tidak aman? Angger ono pilgub, terus diperlukan ada deklarasi pemilu damai. Gitu. Oh, jadi potensinya kira damai sehingga nanti diperloke deklarasi damai. Kan begitu Mas? Kalau ada deklarasi aman, berarti potensi pemilu itu adalah bikin tidak aman. Dan kita membiayai besar-besaran ketidakamanan nasional ini terus-menerus. Dan kita terlanjur keserimpet oleh tali yang kita ciptakan sendiri kan gitu. Oke, ada satu yang saya kemukakan yang kalau goal yang pertama adalah perbaikan hidupmu menuju manusia yang berdaulat dan bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah. Kalau Anda menyelamatkan dirimu di depan Allah, berarti Anda soal manfaat sama manusia masalah gampang. Kalau Anda sudah beres sama Allah, berarti sama manusia mestinya gampang. Itu kalau level pertama. Level kedua ini yang agak kontroversial, agak ada dikotomi atau ada pertentangan atau perbedaan. Kita akan menguasai negara apa tidak, kita akan memberontak apa tidak, kita akan memobilisasi jamaah maya untuk revolusi apa tidak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya lahir dari anak-anak yang progresivitasnya tinggi dan terutama dari Surabaya. Tapi sekarang sudah lerem. Ngopo rek Makyan terus gak tahu gelut. Latihan tok ae ngene iso opo? Kapan iki jerenge kapan gitu. Ya terus pegel-pegel awak iki. Ya opo wis baterai ini gak tahu digawe wis nayeng kabeh gitu. Nemengke, tapi sekarang sudah reda. Mereka sudah melihat kenikmatannya lebih tinggi dari itu semua. Sebab wah, ini tak ceritani, nek tak pertimbangkan Indonesia ini tetap itu akan membuat orang mungkin kagum luar biasa, mungkin buat orang stres luar biasa, membuat orang bermusuhan luar biasa kalau kita bukakan
masalah yang sebenarnya dari Republik Indonesia. Maka saya pelan-pelan sekali saya mencoba secara menyindir-nyindir tok. Mudah-mudahan Anda bisa berpikir untuk mengetahui kesimpulannya. Begitu. Sebab Indonesia ini memang salah kedadian sejak awal. Wis ora iso kuwi. Kita sudah terlanjur menabikan seseorang sehingga kita tidak bisa lagi kritis kepada yang sudah dianggap nabi kan gitu kan. Saiki kan orang nggak ngerti bedane Allah, nabi, wali, ulama lah orang ngerti. Pokoknya angger dek seneng dituhankan. Gitu kan? Pokoknya kita selalu menuhankan macam-macam. Artinya kita itu potensi syiriknya tinggi sekali, tidak karena kita berniat syirik, tapi karena kita punya kelemahan manajemen mental dan intelektual. Kan gitu. Jadi angger wis nyekel siji wis Gusti Allah kuwi. Wis ora iso dikritik sithik-sithik kan gitu kan. Mesti bener iki nek liyane mesti salah kan gitu kita sekarang. Mesake banget orang Indonesia. Mesake tenan aku. Makanya untung Allah menyuruhnya aiza alal kafirin. Kita selalu merasa tidak tega kepada orang-orang yang sedang melakukan kekeliruan hidup, sedang tersesat dalam tanda petik gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan kata tersesat. Saya minta teman-teman maknya berpuasa dari penggunaan kata-kata yang menyakiti orang, misalnya kata kafir, kata musyrik, kata tersesat gitu ya. Tolong jangan digunakan. Gitu loh. Karena tidak ada orang yang tidak tersesat sebenarnya. Semua tersesat, kita juga tersesat. Gitu ya. Oke teman sekalian, tapi satu hal tolong diingat, nyuwun sewu ya, tercapai atau tidak itu milik Allah. Hidup mati milik Allah. Tercapai atau tidak milik Allah, sukses tidak milik Allah. Kita bisanya bersyukur dan menghikmahi atau menemukan ilmu dan berkahnya. Tapi bahwa apa yang Allah titipkan melalui Ma'iyah ini adalah sebenarnya blueprint masa depan peradaban dunia. Ini boleh ditertawakan dan saya sangat senang kalau ditertawakan, tapi kita betul membenahi cara berpikir seluruh dunia sebenarnya. Kalau Anda lihat bagaimana ruang publik di Amerika, di Arab, di mana jangan lucu-lucu, wah betul-betul harus dibenahi. Misalnya salah tingkah bahasa Inggrisnya apa? Ono salah tingkah, ono ya. Populer enggak? Sampai ke tingkat ekspresi, komunikasi, mentalitas. Sebab saya melihat misalnya McGregor lawan Habib. Misalnya ya, waktu perang konflik pas kan ngamuk McGregor, wah kayak itu dianggap kemenangan. Padahal menurut saya itu salah tingkah wong kuwi. Kehilangan ketenangan dia. Dia sebenarnya tidak berani sama Habib. Gitu loh. Untuk menutupi kecil hatinya tuh dia wis kaya wong nek cendik njur sumbung ngono kae. Gitu kan. Jadi dia tuh salah tingkah sebenarnya. Tapi semua menyimpulkan itu kemenangan komunikasi. Jadi di sana tidak mengenal pertapa, tidak mengenal sepi ing pamrih, tidak mengenal menep ya. Kata menep tidak mengenal gitu loh. Jadi menurut saya Ma'iyah sangat banyak bisa membenahi manusia, cara berpikir, mentalitas, formula-formula komunikasi, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Bahwa tercapai apa tidak itu urusan Allah. Tapi kita harus mengenali bahwa ini potensinya potensi peradaban, bukan hanya potensi ilmu, bukan hanya potensi kebudayaan, bukan hanya potensi akademis, ini potensi peradaban kemanusiaan yang ukurannya skala waktunya itu abad. Aslinya seperti itu. Jadi Anda tuh maju banget. Itu yang menyebabkan kadang-kadang Anda kurang diterima dan kue ora kerasan karo kanca ngomong apa to kuwi kan itu. Wis mulai ra kerasan melu Ma'iyah ping 3 njur ndelok kanca-kanca iki ngomong apa terus sing diomong ki sing ora ngomong ngono ya. Nah, Anda juga harus bijaksana, aja njur kue kok aja terus kue kok tabrak aja ben wae ora apa-apa cendheke tekan kuno dek isih mubeng stadion baru ping 3 kok wis ping 23 kan gitu kan gitu. Itu ya sekalian, mudah-mudahan ini tidak untuk kita umumkan. Anda tidak usah bilang sama mereka loh, Ma'iyah itu peradaban dunia. Rasa ngono kuwi. Rasa ngono kuwi itu untuk keyakinan Anda di dalam. Sama dengan lakum dinukum waliyadin itu aurat kita, gitu ya. Selama ini kan karena kita sopan sama orang, kita sebut terjemahannya adalah
agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Padahal terjemahannya kan menurut saya tidak begitu. Kalau bagimu itu agama, monggo, ndak ada masalah, saya toleran. Sama dengan kamu milih istri itu, monggo, aku jane ya ora pati setuju ning ora apa-apa, kuwi hakmu kan gitu kan. Gitu ya. Wong kuwi pancen kedaulatanmu. Artinya kalau menurut kamu itu agama ndak masalah, monggo. Menurut saya agama parameternya enggak memenuhi syarat itu. Agama itu yang ini. Tapi kan saya harus aiza alal kafirin. Saya enggak harus ngomong ke Anda kok. Ora apa-apa. Yang penting outputmu apik karo wong kan gitu. Perkara hidayah itu Allah yang punya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi saya tidak pernah punya nafsu untuk mengislam-islamkan orang. Anda kan dulu awal-awal maknya sering nek ana daya bule kan mesti takon muslim apa bukan ngono kuwi. Lha sing ngerti muslim apa bukan jane mung Allah ya. Jane lho Mas. Sebab perjanjian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan faktanya ada di dalam hati dan pikiran dia, tidak di mulut dia. Kita kan pakai mulut aja asal kayak wis salat berarti muslim. Jangan-jangan lah ya urung mesti to Mas. Makanya yang ideal itu sebenarnya kalau jangan sampai ketahuan bahwa Anda muslim. Ketahuannya itu Anda orang baik, Anda orang penuh kasih sayang, bukan Anda muslim. Mulanya saya tidak punya kecenderungan untuk mengajak Anda untuk berpakaian sing islami dalam tanda petik itu. Anda tidak taat kepada saya atau saya putih-putih Anda tidak, dan itu saya senang kalau Anda tidak taat sama saya. Aku khawatir nek kowe malah ucap anu bae putih kok aku ora masalah. Tolong jangan taat kepada saya, taatlah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek aku ngono ming kancamu ya, gitu ya. Mudah-mudahan ini semua membuat kita menjadi lebih rendah hati dan bijaksana kepada siapapun saja di lingkungan Anda, gitu ya. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya
merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga. Karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap. Dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Itu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya. Kemudian dia memberontak karena dia
seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif yang marah. Kayaknya Wildo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu dia tuh total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya udah gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap nerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini.
Bukan hanya tinggi cinta, kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8, tidak ada masalah kok. Dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan, tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh, ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono opo rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Harap ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh coba, ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya cak nun mantuk sip ya, ngono karepe ya. Coba arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kayak terus aku mlebu neraka. Wis kayak terus sampean, goblok ya sampean kayak terus. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Sergar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat.
untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah terawih gak apa-apa ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada. Nggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Just pokoknya rono lah. Masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu somad saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa, gitu. Makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut niku napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek sing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho Cak, ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing, Cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana kayo?
Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu, itu enggak mau beol orangnya, enggak mau berak lagi, enggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jawa, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem dewe tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap. Ya toh? Nomor 1 itu hisap. Dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu.
orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja amin ya rabbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu.
Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu dia tuh total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wah ini wali deh, wali mangan gak masalah ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi yo. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo. Coba oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV, Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau, Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap nerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Enggak ada masalah kok, dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau, tapi masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian. 3 jam, 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Tidak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel.
Ya, tolong pelajari di daerah sana Jo kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional, dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau nyuwun sewu, saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Harap ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan, dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh coba, ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor satu Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip ya, ngono karepe ya. Coba arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kayak terus aku mlebu neraka. Wis kayak terus sampean, goblok ya sampean kayak terus. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soalnya ndek kono ana dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi
traweh tutuk omah bojone merengut. Kira-kira lho, Jo. Jadi kon timbangane ingin gak usah traweh gak apa-apa anggere aja merengut yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang yang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja, yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya ngising nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing cak. Nek nesing kuatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana kayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir, yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang.
maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa. Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisab. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisab. Ya toh? Nomor 1 itu hisab. Dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril
lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Gitu ya. Jadi mulai meneh metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres ya. Kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya. Kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif yang marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah. Dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu. Sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, ya kan? Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau
dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, itu salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV, Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau, Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta, kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8, enggak ada masalah kok. Dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan, enggak ada masalah. Jadi nyuwun sewu, soal itu bukan kalau anak KJ sampai jam 3 mau, tapi pikir masyarakat